Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kedua yang akan dibahas kali ini adalah apakah teori belajar diperlukan? Sebelum kita jawab, akan kita bahas terlebih dahulu apa itu teori. Aktivitas ilmiah terkadang disebut teori. Pernyataan tertentu juga teori, sejauh belum menjadi fakta. Teori merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang disusun secara sistematis. Prinsip tersebut menjelaskan hubungan-hubungan antara fenomena-fenomena yang ada. Setiap teori akan mengembangkan konsep-konsep yang digunakan sebagai simbol fenomena tertentu. Jadi, secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena, sehingga dapat dikatakan bahwa teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Adapun beberapa definisi teori menurut para ahli antara lain, menurut Jonathan Turner, teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Sedangkan menurut Nasir, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Apakah teori dibutuhkan? Perumusan akan teori merupakan hal yang vital agar suatu ilmu dapat maju dan berkembang, serta agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan dalam setiap bidang ilmu. Ilmu apapun tidak akan berkembang karena harus dilandasi dengan teori, dan teori merupakan landasan akademis dari setiap disiplin ilmu. Jadi, teori-teori yang ada saat ini dapat menjadi referensi dan acuan untuk mengembangkan suatu bidang ilmu. Oleh karena itu, tentu saja teori belajar sangat diperlukan. Untuk apa kita memahami teori belajar? Berikut adalah beberapa fungsi teori. Yang pertama, membuat penemuan menjadi sistematis. Suatu teori dapat digunakan untuk membuat penemuan menjadi sistematis dan memberi arti pada hal-hal yang kelihatannya tidak ada hubungannya. Fungsi yang kedua adalah melahirkan hipotesis. Suatu teori dapat melahirkan hipotesis, yaitu dengan cara menyampaikan kepada peneliti letak jawaban atas pertanyaan dari suatu penelitian. Fungsi yang ketiga adalah membuat prediksi. Suatu teori juga dapat membuat prediksi, yaitu dapat memperkirakan sesuatu. Dan fungsi yang keempat adalah memberi penjelasan. Suatu teori digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Fungsi teori dalam hal ini adalah untuk menjawab apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Setiap kejadian dapat dijelaskan oleh teori selama penjelasan itu masuk akal, sehingga dengan adanya teori dapat menolong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu, apa kegunaan teori belajar bagi guru? Dengan adanya teori belajar, guru dapat memanfaatkan teori belajar agar dapat menjadi guru yang profesional. Misalnya dalam hal merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat, memilih strategi yang sesuai, memberikan bimbingan atau konseling, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi dengan siswa secara tepat, dan memberi penilaian secara adil terhadap hasil pembelajaran. Memang tidak setiap masalah dapat dipecahkan oleh teori, tetapi tanpa adanya teori, kita tidak akan tahu arah kemana dan di mana harus dimulai. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.